ngerasain nanti. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatin muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadara lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an washfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farid humumana bil Qur'an wa ighfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an wakshif kurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham syuhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma Tidur nggak arinal ngantuk haqqa tidur. haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila
warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Alhamdulillah, kita mulai Ah, kajian yang tiap akhir bulan baik. tentang hikmah Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan dengan hikmah-hikmah ini bisa menyentuh kita, bisa menyadarkan kita, dan semakin kenal Allah, dan semakin sadar bahwa Allah itu selalu cinta dan sayang kepada hambanya. Baik jamaah, ini hikmah oh, yang ke-82 ya, salah ya. Ya tidak masalah, yang penting judulnya apa? Akhirat tempat pembalasan. Ya. Kemudian kata-kata hikmah beliau mengatakan apa? Innama ja'ala darul akhirata. Sesungguhnya Allah menjadikan darul akhirah, yaitu dar itu rumah, jemaah. Akhir yang terakhir, kemudian diterjemahkan akhirat. Jadi dar itu sebenarnya rumah, rumah yang terakhir, yaitu akhirat. Kenapa terakhir? Karena tidak ada lagi kehidupan. Mahallan jaza ibadil mukminin, tempat pembalasan bagi hambanya yang mukmin. Terus alasannya apa? Kata beliau, li'anna hadzal dar, karena akhirat ini. Jadi karena akhirat ini tidak, karena dunia ini maksudnya li'anna hadzal dar, dari yang dimaksud dunia. Kalau darul akhirah itu akhirat. Karena sebab hadzal dar maksud dunia ini tidak bisa mencukupi apa yang diberikan kepada mereka. Kenapa jemaah? Wali annau ajala agdarohum, karena apa? Allah itu sayang memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Karena dunia ini bukan tempat yang kekal. Fidaria la baqo alaha. Jadi sengaja Allah taruh tempatnya di akhirat. Yang dimana tidak ada lagi kematian. Cuma permasalahannya, apa betul amal kita tidak dibalas di dunia? Ya juga dibalas ya mah. Contohnya apa? Mayyatakillahu yajalau makhroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dunia dicukupi jamaah. Dan pahala yang di akhirat berlipat-lipat. Kalau orang-orang kafir, rezeki dunia ya dicukupi sesuai dengan rezekinya. Cuma perbuatannya langsung dibalas di dunia. Apa maksudnya? Istidrot. Jadi nanti di akhirat tidak dapat apa-apa karena selama amalnya bukan karena Allah, semata-mata ingin kepentingan duniawi, jabatan, pencitraan, tidak lillahi ta'ala, ingin supaya dikenang orang, disebut pahlawan, dermawan, supaya kepilih lagi. Ya sudah dapat di dunia. Jadi semua yang dikeluarkan itu tidak dapat apa-apa. Bahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dengan membatalkan sedekah itu dengan cara apa? Diundat-undat, menyakiti yang diberi, maka tambah dosa. Naudzubillah min dzalik. Karena Dengan masa mudah. apa? Dosa sirik. Sirik yang paling kecil tapi namanya juga sirik. Inna syirka la zulmun azim. Naudzubillah. Maka itu akhirat tempat mutlak bagi orang beriman, apa? Balasan yang sempurna. Jadi kalau ada orang beriman, ibadahnya kuat, sholatnya kuat, taat, malah dizolimi, ya, ya, betul. Karena ini bukan tempat yang abadi jamaah. Nah itu para nabi tidak dihidupkan abadi, tapi kalau iblis minta hidup sampai kiamat. Di dunia tapi, nah di akhirat langsung masuk neraka tanpa hisab. Sama halnya orang-orang yang banyak dosanya, kaum Bani Israel yang sering membunuh para nabi, menentang para nabi. Jadi tinggal di dunia ini bukan selama-lamanya, ada batasnya. Sekali lagi ada batasnya. Beda dengan Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah
di surga. Nanti menjelang kiamat akan diturunkan melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi orang beriman, dunia ini sebagai apa? Ujian, bukan tempat tinggal abadi. Maka wajar jamaah yang namanya ujian. Tidak ada keadilan yang sejati. Ya, tidak ada kebenaran yang sejati. Yang zalim tambah kuat, iya. Yang benar tambah tertindas, iya. Karena ini ujian untuk menunjukkan siapa yang tambah yakin, siapa yang tambah kuat imannya, siapa yang ragu-ragu. Jadi keadilan sejati hanya di akhirat nanti. Karena apa? Tidak ada lagi advokat, tidak ada lagi pembela. Siapa saksinya? Kakinya. Yang bicara tangannya, mulutnya ditutup langsung menghadap Allah seorang diri. Jadi sungguh bahagia orang-orang yang beriman jemaah. Maka itu seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah tahu buktinya. Yang salah itu istrinya Al-Aziz. Yang ingin berbuat zina sudah tahu ada buktinya. Sobek dari belakang. Tapi tetap orang kecil kalah jemaah. Apalagi Nabi Yusuf posisinya budak. Tapi kapan mulai Nabi Yusuf mulai mengatakan kebenaran didengar orang? Di waktu beliau dibutuhkan oleh orang banyak. Di mana mau terjadi musim paceklik selama 7 tahun yang bisa ngurusi hanya Nabi Yusuf. Maka sejak itu Nabi Yusuf bilang apa? Saya bukan keluar karena diampuni atau karena dianggap dimaafkan. Tidak. Saya memang keluar tidak bersalah. Maka itu para wanita yang pernah menuduh saya berzina, ngajak berzina, itu harus benar-benar ngakui kalau saya itu tidak salah. Dari situlah akhirnya kebenaran terbuka jemaah. Dan pemimpinnya waktu rajanya masih syirik menyembah berhala. Nabi Yusuf dipakai sebagai pegawainya walaupun bertauhid. Jadi pada dasarnya orang kalau sudah kena masalah dunia nurut jamaah. Ya, nurut walaupun Nabi Yusuf itu tidak mengakui pemimpinnya itu Tuhan. Jadi apa maksudnya jamaah? Orang beriman ini harus bertindak sesuai dengan aturan Allah. Nanti Allah akan beri kekuatan, sultan. Yang penting jalankan kebenaran dengan cara yang benar, yang sabar. Insya Allah Allah kasih kemenangan. Berapa tahun Nabi Yusuf? Hampir 10 tahun jemaah di dalam penjara. Ya, naudzubillah. Jadi inilah ujian-ujian tambah yakin sama Allah atau tidak. Kemudian pendukung hikmahnya Ibnu Athaillah surat Yusuf ayat 57. Wala ajrul akhirah dan sungguh. Jadi Allah pakai takkid penguat supaya kita yakin karena banyak orang yang tidak percaya. Dan sungguh akhirat, kampung akhirat ya setelah kiamat hari kebangkitan itu lebih baik bagi orang yang beriman dan bertakwa. Kalau dunia diberikan jamaah di mana tempatnya? Tahu pahalanya qobliyah subuh. Apa? Pahalanya katanya Rasulullah. Qobliyah subuh sunnahnya, belum wajibnya, belum sholat yang wajib, masih sunnah qobliyah. Pahalanya khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu Ya, satu orang. seisinya. Loh terus gimana tempatnya kalau semua orang diberikan di dunia? Maka itu orang beriman memang lakon jemaah. Harus apa? Sabar. Ya, memang manusia itu sifatnya apa? Ajulah, gesusu. Tapi Allah maha sabar. Jadi apa? Idza jaa apa itu ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur walaupun sedetik. Lah, kenapa kok Nabi Nuh dikasih sampai umatnya umurnya yang mendolimi Nabi Nuh sampai 950 tahun? Itu membuktikan jemaah. Jadi kematian itu sudah ajalnya. Tapi yang penting, yang benar ini harus yakin dengan cara koridornya Allah, sabar. Maksudnya apa? Jangan melampaui batas. Jangan ikut-ikut mereka yang seolah-olah merasa benar. Jadi alasannya apa? Kok pahalanya diberikan di akhirat?
paling utama, pertama, karena keadilan yang sempurna di dunia tidak ada. Ya, semua bisa dimanipulasi. Seperti Nabi Yusuf itu sudah benar masih masuk penjara. Karena apa? Malu. Masa istrinya pembesar kok berbuat zina? Apa katanya orang? Ya, malu, aib. Maka itu yang dikorbankan siapa? Nabi Yusuf. Karena budak. Jadi sejak dulu dunia ini seperti ini jamaah. Maka itu orang kalau yakin bahwa yang benar itu pasti akan menang pada akhirnya. Idza ja'al haq wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Butuh waktu dan Nabi Muhammad ingatkan, ingatlah para nabi ulul azmi itu, terutama Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya, istrinya, umatnya cuma 80, tapi terkenal ulul azmi. Jadi kita ini hanya menjalani ibadah jamaah ya. Apa katanya Allah? Bilang A ya A, B ya B. Tapi kita jangan sampai menyuruh orang sebelum berbuat. Melarang orang, tapi kita juga menghindari. Soal diberitahu sudah, seperti Fir'aun sudah diberitahu oleh Nabi Musa sama Nabi Harun, istrinya sudah beriman, tukang sihir beriman, masih menolak. Bahkan pernah janji, kalau sampai kamu selesaikan masalah musibah ini, saya janji akan saya bebaskan Bani Israel. Janji sekedar janji, setelah berhasil, oh ini sihir, tidak beriman lagi. Jadi ujian jemaah. Sekali lagi, tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini. Dan kita ditontonkan terus seperti ini. Supaya apa? Siapa yang sabar, siapa yang tidak sabar, siapa yang ajulah. Lawannya sabar, ajal. Ain ya, ajal, kesusu. Jadi dunia itu hanya tempat ujian bagi orang beriman. Kalau tidak ada ujian, mana buktinya dia itu percaya benda. Dan ujiannya kita minta sama Allah apa jemaah? Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamal tahun qablina. Jangan kau bebankan kami, uji kami seperti orang dulu. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan yang kau bebankan kami, kami yang tidak mampu. Itu doa dari Allah jemaah. Jadi dunia ini tempat ujian. Jadi tidak usah kaget. Yang dolim itu tambah kuat, tambah jaya. Seberapa umurnya? Iblis sampai sekarang tidak mati, jangan. Ya, iblis sampai sekarang tidak mati. Malah banyak anak buahnya. Bahkan Allah dibilang yang paling sabar. Setiap hari orang menghina Allah punya anak, tapi masih dikasih makan. Kenapa? Seandainya Allah memperlakukan orang dosa langsung disiksa, tidak ada manusia, karena Nabi Adam langsung apa? Dimatikan. Iblis juga dimatikan, tapi ditangguhkan sampai pada ajalnya. Malah iblis minta umur panjang dikasih, tapi namanya apa? Istidrot, dilulu sama Allah. Jadi tambah banyak dosanya, tidak tambah enak jamaah. Jadi harusnya apa? Kita yang bersyukur ya Allah, selamat aku tidak katut wong iki. Wong iki ternyata tertipu oleh dunia. Ya, dunia ini mata hurur, kenikmatan yang menipu. Maka itu, mumpung kita masih hidup dan tahu kebenaran, dasarnya keimanan, amanu wa aminus sholat, perbanyak jamaah. Perbanyak. Nanti apa? Orang yang bangkit dari kubur semuanya apa? Nyesel, getun. Yang sudah beramal, ya juga getun. Coba saya buat amal semua. Ya Allah, lah enak. Bahkan orang-orang yang pernah masuk surga, yang kepingin keluar lagi di dunia supaya mati lagi. Siapa? Orang yang mati syahid yang sudah tercincang, bahkan disiksa. Setelah disambut oleh para malaikat bidadari, ya Allah, ternyata saya dapat kemuliaan. Saya kepingin kembali di dunia. Jadi orang kalau sudah tingkat hakul yakin seperti Nabi Muhammad, ya hidupnya ya tidak menyakitkan. Justru doanya mustajab jamaah. Tapi yaitu doanya kalau baik bagi dia dikabulkan sama Allah. Kalau tidak baik maka ditegur. Jadi semua itu ada aturan jamaah. Nah, janji Allah bagi orang beriman apa? Surga yang abadi. Kholidina fiha abada. Yang tidak ada sama sekali rasa sakit, tidak ada lagi kewajiban, tidak ada lagi musim panas, ya, tidak ada lagi
gempa, tidak ada lagi mikirin masalah perang. Ini alasannya jamaah. Jadi apa? Karena cintanya Allah sama orang beriman. Kemudian beberapa dalil yang memperkuat akhirat itu lebih baik dan lebih kekal abadi, yaitu surat A'la, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik bagi orang beriman dan lebih kekal abadi. Inna hadza lafi suhufil ula. Ini sudah ada dalam ajaran yang dulu, sufi Ibrahim wa Musa, ya. Kemudian ayat berikutnya, Rasulullah dilarang dengan keras, ditegur sama Allah. Wala tamudanna ainaika. Sekali lagi, jangan melihat, jangan tertakjub apa semua kenikmatan yang saya berikan sama orang-orang yang diistidrot. Kafir kok tambah kuat, munafik kok tambah hebat, korupsi kok tidak tambah habis, narkoba kok tambah apa luar biasa, yang zalim kok tambah nguasai dunia. Ya Allah. Berapa lama dengan kisahnya Nabi Nuh umatnya itu? Sekarang apa sisanya? Tidak ada jamaah. Jadi sekali lagi, dunia itu apa? Zahratul hayati dunia. Bunga. Hanya sekedar sementara. Akhirnya tiba-tiba habis untuk menguji mereka, memberikan fitnah pada mereka. Ternyata banyak yang tidak sanggup. Warizku rabbika khairu wa abqa. Apa maksud rezeki? Surga. Surga Allah lebih baik dan lebih kekal abadi. Fama utitu min syai' famatul hayat. Semua yang diberikan sesuatu di dunia ini, ya sementara. Tapi apa yang di sisi Allah yang disimpan bagi orang beriman, kemudian bertawakal, sabar, walaupun tetap tertindas, dunianya kalah. Sekali lagi, yang namanya berkah itu jamaah bukan jumlah, tapi hartanya, semua kenikmatan diberikan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Seperti Rasulullah, apa? Badan rumahnya hanya sepetak. Ya tempat tidur, nerima tamu, untuk sholat bilang apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tidak satu pun istrinya minta cerai. Dan di waktu itu rumahnya bisa sholat tahajud sampai lama. Dan sampai sekarang rumahnya Rasulullah diperluas untuk apa? Tempat masjid Madinah. Dan sampai sekarang jemaah. Jadi sekali lagi berkah itu bukan jumlah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Sampai sekarang yang dulunya bangunnya hanya kotak-kotaan diabadikan sama Allah. Nabi Ismail sama ibunya Siti Hajar dikasih air zam-zam. Sampai sekarang diminum oleh seluruh dunia tiap hari. Tidak pernah habis demi kebaikan orang-orang beriman. Jadi daya manfaat untuk mendekatkan kepada Allah semakin dekat itu namanya berkah. Tapi kalau yang menjauhkan kepada Allah seperti iblis umurnya panjang, semakin banyak maksiat, menyesatkan banyak orang. Apa artinya? Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi untuk umat Nabi Muhammad diberitahu wal akhiru khairu abqa. Bagi Nabi Muhammad juga dikasih tahu dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Akhirat bagi kamu ya Muhammad lebih baik, lebih mulia, lebih abadi, ya. Masalahnya banyak ada orang yang yakin ini. Banyak yang tidak yakin. Nah itu surat Al-Baqarah di awal itu sifatnya orang mutakin ditutup dengan apa? Wabil akhiratihum yukinun. Meyakini akhirat itu benar-benar namanya orang mutakin. Apa mungkin ujuk-ujuk jadi mutakin tiba-tiba jadi orang mutakin tanpa proses? Tidak mungkin jamaah. Orang mutakin disifati apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya walaupun tidak melihat Allah. Percaya walaupun tidak melihat surga. Percaya yang gaib. Apa buktinya percaya? Mengamalkan. Setelah yu'minu bil ghaib, wa yuqimuna sholah. Sholat 5 waktu. Wa yuqimuna sholah, wa mimma razaqnahum
yunfikun itu terus dilakukan sampai mati jamaah. Jadi otomatis itu yang menimbulkan keyakinan, ya, keyakinan tentang makanya itu disebutkan wasta'inu bisa beri wassalah. Jadikanlah hidup ini penolongnya apa? Sabar dan sholat. Wa inna lakabiron, tetapi sholat itu berat. Allah yang mengakui jamaah. Berat. Illa al khosiin, kecuali oleh yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim, yang yakin akan bertemu sama Allah, sama Tuhannya. Jadi yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, dan yakin akan kembali kepada Allah. Jadi ringan, sholat 2 rakaat ringan, subuh ringan. Karena orangnya merasa dunia sementara. Jadi kita ini pada dasarnya belum hidup abadi seperti orang yang dalam kandungan ibu, rahimnya ibu. Prosesnya akan lahir, masa mau di kandungan terus? Ya kasihan ibunya. Dan kita akhirnya apa? Tidak bisa menikmati dunia. Karena apa? Ladang pahala dari dunia bukan dalam perut ibu. Itu pun nunggu nunggu balik. Jadi akhirnya apa? Dilarikan ke dunia. Sama, dunia ini juga sementara. Nanti menuju alam barzah, ya, pembatas antara dunia dengan akhirat, menanti sampai menjelang kiamat. Jadi ayat ini merupakan apa? Untuk melapangkan dada Nabi, menenangkan jiwa Nabi, supaya apa? Jangan sampai apa? Jangan sampai iri melihat kenikmatan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Apa artinya harta? Ternyata membuat nafsunya semakin apa? Tidak terkendali. Minuman keras, narkoba, main wanita, judi sampai laki sama laki kena penyakit AIDS. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak menambah dekat sama Allah, semakin jauh dari Allah. Jadi yang penting apa jamaah? Berkah hidup itu. Jadi Rasulullah dibimbing terus sama Allah. Karena apa? Karena sabar dan yakin tentang akhirat. Bahkan tidak yakin lagi. Hakul yakin sudah diisra mi'rajkan sama Allah. Jadi waktu mi'rajkan, Sidratul Muntaha sudah melihat mana surga, mana neraka. Lah kita kalau tidak percaya sama Quran, sama hadis, terus bagaimana lagi? Karena melalui Al-Quran dan Rasulullah ini, supaya kita percaya itu namanya iman. Tapi Rasulullah sebelum dapat Isra, Mi'raj itu sudah beriman. Sudah percaya apa katanya Allah. Sampai dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai menjelang apa? Waktu terjadi Isra Mi'raj, yang dicintai meninggal termasuk istrinya itu. Jadi pengorbanan Rasul bukan sekali 2 kali, jamaah. Bertahun-tahun. Maka itu Allah Isra Mi'rajkan untuk menghibur Nabi. Semakin yakin. Di situ ketemu para Nabi memberikan apa? Kekuatan, yakinlah. Ya jelas yakin, jamaah. Ya. Jadi akhiratnya lebih baik dari dunia ini. Maka itu kita tidak usah kaget. Jadi orang yang paling zuhud itu siapa? Ya Nabi. Apa buktinya zuhud? Bukan karena miskin. Nabi itu hartanya banyak, habis perang dapat ghanimah langsung diberikan kepada kaumnya. Ya, harta yang dimiliki langsung diberikan karena sudah hakul yakin. Tidak mungkin Allah tidak beri makan. Bahkan di waktu puasa Rasulullah tidak makan, dikasih makan langsung sama Allah. Kenyang. Ini kalau sudah orang benar-benar tingkat yakin. Tapi butuh bukti praktek melalui tahap demi tahap jemaah. Jadi orang zuhud itu benar-benar orang yang benar-benar apa? Bukan berarti tidak kaya. Dia menghindari dari apa? Segala kepentingan duniawi apa? Memperbanyak apa? Al-hakumut takasur. Jadi zuhud ini orangnya walaupun punya harta digunakan untuk akhirat jemaah. Dikendalikan. Makanya kata Rasulullah, berbuatlah amal yang disenangi sama Allah, ya. Kemudian disenangi sama manusia apa? Zuhud fid dunya. Jadi zuhud fit dunia apa maksudnya? Ya, apa yang dikehendaki Allah? Kalau kita selalu sedekah, karena sedekah itu luar biasa pahalanya. Kemudian
Zuhud dari manusia, karena manusia itu senang sama orang dermawan, maka disenangi oleh manusia. Jadi walaupun punya harta, digunakan untuk kepentingan orang banyak. Pernah Rasulullah disuruh milih jamaah, mau umur panjang, kekal abadi, kemudian masuk surga, atau langsung kembali kepada Allah dengan umur pendek. Milih apa? Eh, ya, Rasulullah ya sudah melihat surga kok, sudah melihat sahabat-sahabatnya kok, melihat para nabi. Ya jelas Rasulullah tidak mau milih umur panjang. Jadi apa jemaah? Sudah tingkat yakin jemaah. Maka itu orang-orang ahli dunia itu semakin takut mati jamaah. Kenapa? Kena penyakit wahan. Kenapa penyakit wahan? Cinta dunia takut mati. Karena banyak dosa. Mau itu iblis minta umur panjang. Karena pasti akan masuk neraka. Pasti akan disiksa di alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Ini kisah lagi dari hadis tentang Rasulullah. Supaya kita semakin dapat hikmahnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pernah berbaring di atas hamparan tikar. Ya, yang kasar sampai membekas bekasnya tikar itu. Bukan karpet ya, yang lembut, yang empuk, bukan sofa, bukan jamaah. Ya, ini maksud mengusap lambung beliau kemudian, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk menggelar kasur di atas tikarmu. Apa jawab Rasulullah? Apa hubungan saya ini dengan dunia? Bayangkan jemaah, saya ini dunia seperti orang musafir, berteduh di bawah pohon, nanti saya tinggalkan sementara. Ya, betul. Akhirnya apa? Ya sudah. Mana cerita Rasulullah? Sudah tidak ada lagi. Kalau Rasulullah hidup terus seperti sampai sekarang ya pusing mikiri perang, mikiri moneter, mikiri minyak, tidak menentu, ya. Ya sudah. Ya seperti ini dunia. Jadi dikasih sama Allah umur 63 tahun. Sebentar sama, sebentar. Jangankan itu orang yang sampai ribuan tahun kalau begitu mati, lu kok cepet deh. Lah, jadi akhirnya apa? Kita jangan sampai tidak sabar, iri dengki, sama kemakmuran dalam arti apa? Harta dunia, bukan kemakmuran akhirat yang membuat mereka terlena dari kepentingan akhirat. Hanya apa? Melampaui batas. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau di akhirat nanti puas-puas. Orang-orang beriman puas. Sampai hanya apa? Sudah cukup? Cukup. Ternyata ada lagi. Bisa melihat wajah Allah. Itu kesenangan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Seperti orang melihat kekasihnya. Allah Maha Jamil, yang Maha Tampan, Maha Indah, yang bisa membuat suatu keindahan. Apalagi bisa melihat wajah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan dalam surga Firdaus. Karena apa? Hanya orang yang di surga Firdaus yang bisa melihat wajah Allah. Kemudian di antaranya Rasulullah dapat janji apa? Dapat telaga Kausar khusus Nabi Muhammad. Yang mana minumnya tidak akan haus selamanya. Jadi janji-janji ini kalau kita tidak yakin jamaah, ya sulit jamaah. Supaya bisa yakin, ya bersihkan hati kita dari perbuatan dosa. Sebab orang-orang yang banyak dosa kalau dibacakan ayat apa? Wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awalin. Dongeng ini, dongeng, urofat, bujuk tok. Sampai sekarang tidak nyata kok. Katanya kiamat, kiamat, ya tidak kiamat mulai zaman Nabi dulu. Jadi semakin ragu jemaah. Bahkan nanti tidak percaya. Kata Allah apa? Balrona fi qulubi makanu yaksibun. Bukan masalah ayatnya atau yang membacakan. Karena penuh dengan dosa. Ron. Menutupi semua hatinya. Tidak ada lagi kebaikan. Tidak ada nur. Apa? Perbuatan dosa yang merasa untung. Zina dapat uang untung. Membunuh orang dapat uang untung. Apalagi korupsi. Lebih untung-untung lagi. Gimana bisa tobat? Hah? Wong sudah merasa untung, bimakan sabun. Jadi apa yang dia dilakukan tidak merasa dosa. Naudzubillah min dzalik. Jadi semua perbuatan dosa kalau merasa untung tidak bakal tobat jemaah. Kalau merasa salah, insya Allah ada harapan taubat. Ini janji Allah ya. Bagi orang mutakin, jannat. Beberapa surga. Tidak satu surganya. Banyak jemaah.
Jadi pembalasan Allah bagi orang beriman itu tidak bisa dibayangkan oleh semua bayangan yang pernah bayangkan di dunia. Kenikmatan dunia tidak ada lagi tandingannya. Bagi siapa? Yang taat, yang bertakwa. Jadi supaya kita apa jamaah? Terus istiqomah. Siapa? Innalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah memberikan petunjuk karena keimanan mereka. Dan mereka dapat anhar, bukan nahrun, anhar. 4 macam sungai di dalam surga. Jadi tidak ada lagi sungai susu di dunia ini. Tidak mungkin susu dibuat sungai. Bangkrut pasti. Sungai madu tambah rugi jemaah. Tapi di akhirat ada sungai madu, sungai susu, bahkan khamar ada tapi tidak memabukkan. Kemudian sungai air bersih. Maka itu percepat segera apa? Taubat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Jadi kuncinya supaya bisa menerima kebenaran, bisa percaya sama akhirat, percaya wabil akhirati yuqinun tambah yakin, percepat istighfar, perbanyak istighfar, jangan ditunda-tunda, segera minta ampun. Kenapa? Luasnya surga seluas langit dan bumi, bukan satu langit, samawat, 7 langit dibentangkan itu seluas lebarnya sama, belum luasnya, masih lebarnya. Itu adun itu lebarnya, ya. Jadi intinya apa jamaah? Tidak ada apa-apanya. Bahkan surga yang paling kecil itu 7 kalinya bumi. Yang paling kecilnya surga 7 kali. Ini diperuntukkan bagi orang muttaqin. Jadi orang muttaqin itu perbanyak istighfar. Segera sabiqu ila maghfirah rabbikum wa jannatu ka'ardhis samawati wal ardh. Jadi sekali lagi jamaah, segera. Rasulullah memberitahu, beramal jangan nunggu menjelang kiamat, nunggu nanti Dajjal datang. Segera. Sebab kalau sudah datang fitnah, Dajjal datang, matahari terbit dari barat, sulit mau diterima amal itu jamaah. Ditutup, bahkan menghadapi Dajjal sangat sulit kalau sebelumnya belum ber- beriman. Karena banyak orang yang ditawari Dajjal awalnya beriman bisa kafir jamaah. Ya, paginya beriman bisa kafir karena tergoda oleh dunia. Karena sebelum Dajjal muncul, Allah kasih musim apa? Kering selama 3 tahun. Tidak ada makanan, tidak ada hewan, tidak ada tanaman. Dajjal menawarkan diri. Banyak yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu pentingnya kita beriman jemaah. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa membayangkan tentang surga. Ya, biarpun dia sudah merasakan nikmatnya dunia tidak ada. Paling nikmatnya tidak ada. Karena bayangan surga tidak bisa terbayangkan oleh apapun jemaah. Jadi Rasulullah hanya bisa kata-kata. Tapi untuk pasnya tidak bisa. Rasanya pun tidak bisa seperti rasanya makan di surga. Setiap makan berubah rasanya tambah enak. Tidak ada bau kentut, abadi, tidak ada sakit, tidak ada capek. Ya, pokoknya tidak ada satupun yang bisa membayangkan kenikmatan surga. Maka itu kalau ditaruh di dunia ya kecil. Tapi kalau orang kafir ya taruh di dunia aja mah. Jadi kecil. Jadi dalam hadis kursi disebutkan Rasulullah SAW memberitahu Allah berfirman, namanya hadits qudsi ya. Setelah Rasul bersabda, Allah berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga kenikmatannya, tidak pernah didengarkan oleh telinga, tidak pernah terbesit oleh perasaan. Ya apa seperti ini? Tidak ada satupun yang bisa apa membayang-bayangkan surga. Yang mana dalam surat As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa bima kanu ya'malun. Jadi surga tidak bisa dibayangkan jemaah. Sekali lagi, surga tidak bisa dibayangkan. Kenikmatannya luar biasa. Nah, ini kisah dalam hadis pernah disebutkan orang yang dimasukkan sama Allah surga sebentar, ada yang dimasukkan apa neraka sebentar, itu semua kan akhirat jemaah.
Padahal kehidupannya, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, didatangkan seorang yang penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia, tidak pernah sengsara, diistidrat sama Allah selama hidupnya. Hanya sekali masuk neraka, kenikmatan dunia hilang. Maka itu manusia itu pelupa jamaah. Yang dilihat itu terakhirnya. Maka itu kenapa disebut yaumul akhir, yang terakhir bahasa Arab itu jamaah. Akhir itu terakhir. Nah, kalau terakhirnya jelek, ya semuanya terasa tidak nikmat. Karena akhirnya kok neraka. Naudzubillah min dzalik, padahal masih sebentar. Satu celupan. Katanya tidak pernah merasakan nikmatnya dunia sedikit pun. Ya, sedikit pun. Bahkan dalam hadis disebutkan seandainya dunia ada nilainya di sisi Allah, apa? Separuh sayap nyamuk, ada nilai seperti itu. Orang kafir tidak dikasih minum. Karena tidak ada nilainya, sudah dikasih kenikmatan sebanyak-banyaknya. Supaya tambah lupa dari Allah. Kemudian orang yang ahli surga dulu di dunia menderita, sengsara, diuji sama Allah, sabar terus, istiqomah, ya. Begitu masuk surga, tidak pernah merasakan susahnya dunia. Yaitu manusia pelupa. Yang terakhirnya yang ingat, ya. Selalu seperti itu. Maka itu kenapa taruh terakhir, akhirat. Ini tujuannya supaya kita merasa kepuasan. Ya Allah, selama ini saya beramal tidak sia-sia. Padahal saya menderita, ya, disiksa, dimaki-maki, ya sudah, masih main film. Ini tempatnya ujian, jemaah. Jadi tidak ada yang sungguhan, ujian. Jadi orang yang ahli surga, orang yang masuk surga ini, padahal dulunya tidak pernah mengalami kenikmatan dunia, tapi begitu sebentar merasakan surga, hilang penderitaannya, lupa semuanya, merasa apa? Ya Allah, ternyata saya tidak pernah menderita. Nah, itu tujuannya kenapa akhirat, balasan bagi orang ber, beriman. Terus ada lagi yang kisahnya yang detail ini, orang yang sudah banyak dosanya dimasukkan neraka, sudah gosong, dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Ya, keluar dari neraka. Maka itu mumpung jamaah masih hidup, perbanyak istighfar. Jangan sampai kita dicuci di neraka, naudzubillah min dzalik, karena belum sempat istighfar. Dan kalau bisa perbanyak minta ampun kepada Allah, lil mu'minina wal mu'minat wal muslim muslimat al hayya minhum wal amwat. Kenapa? Dengan kita memintakan ampun, kita juga diampuni sama Allah. Sebanyak kita mintakan ampun, orang mukmin laki perempuan, orang muslim laki perempuan, baik yang mati dan yang hidup. Nah, itu untung jadi orang mukmin, didoakan orang banyak. Untung jamaah, ya. Walaupun tidak ada hubungan sanak kerabat, famili dekat, selama seiman dengan doa itu, nah, dapat kita semuanya, ya. Jadi ini orang yang sudah terakhir, sudah gosong, mati, kemudian dihidupkan jamaah, masuk ke dalam surga. Tapi kelihatannya sudah penuh. Kenapa? Tidak kelihatan tepatnya. Padahal Allah mau memberitahu. Tapi berkali-kali sudah penuh ya Allah. Sudah penuh. Pergi lagi sudah penuh. Akhirnya dapat apa jemaah? Yaitu surga yang 10 kalinya apa? Dunia. Ya, 10 kali lipat dari dunia. Bayangkan. Ini dengan pernah keliling dunia. Ini 10 kalinya dunia. Jadi apa jemaah? Rugi kalau kita tidak sabar. Rugi kalau kita tidak beramal soleh. Rugi kalau kita tidak yakin tentang akhirat. Jadi akhirnya apa? Rasulullah tertawa. Jadi seperti ini. Derajatnya orang yang paling rendahnya surga. Ya, paling rendahnya surga. Kemudian bagaimana kondisi surga? Tidak ada capek sama sekali jamaah. Ya, alladzi halana daral muqamah min fadli la yamusu fiha nasabu wa la yamasuna fiha luhub. Tidak ada capek, ya, lelah, bosan tidak ada, payah tidak ada. Nah, itu yang namanya hidup abadi, yang sebenarnya ya surga. Dunia ya ujian, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling ahsan
yang paling ikhlas, yang paling sabar, yang paling benar amalnya. Ini dunia ini. Sekali lagi tidak ada satupun yang bisa menyaingi akhirat, menyaingi pahala bagi orang muttaqin. Sedangkan orang dunia apa katanya? An-naum akhul maut. Ya, kita itu sering tidur. Tidur itu apa? Latihan mati. Kalau di akhirat tidak ada tidur. Di akhirat tidak ada ti- tidur. Jadi inilah tujuannya kenapa Allah memberikan balasan di akhirat. Di dunia dikasih apa? Sesuai dengan rezekinya, ya kan? Dicukupi. Istilahnya dicukupi. Mayyatakawal Allah fahuwa hasbu. Sesuai dengan kebutuhannya. Tidak sampai melanggar hukum Allah. Itu orang mutakin. Kemudian hadis riwayat dari Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, orang kafir kalau melakukan kebaikan apa? Langsung dibalas. Tidak ditangguhkan. Jadi habis amalnya. Karena dia tidak lillah. Ya, tidak lillah jamaah. Termasuk orang munafik. Jadi tambah kaya iya. Jadi usahanya lancar, lancar. Tambah banyak amal karena mengejar dunia. Tapi kalau orang mukmin ya disimpan kebaikannya di akhirat, tapi di dunia juga dapat rezeki sampai ajalnya. Sebab orang kalau rezekinya habis, mati jamaah. Cuma rezeki yang diberikan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Keberkahannya hidupnya itu. Jadi jangan dikira terus beramal dan dapat rezeki dunia. Ada ayatnya. Mayyatakillahu yajalu makhroja wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Jadi masalahnya diselesaikan sama Allah. Tidak ada kesulitan. Beban hidupnya selesai. Karena manusia tidak ada tanpa masalah. Semua kena masalah. Cuma orang beriman dikasih jalan keluar. Kok ujuk-ujuk tahu saja jalannya. Ada masalah, jalan keluarnya ada. Jadi tidak sampai orang stres, tidak sampai orang apa itu bunuh diri. Kemudian wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa artinya rezeki zaman? Luas, bukan hanya uang. Ya, rezeki itu segala kenikmatan dohiron wa batinan dari arah yang tidak disangka-sangka. Butuh ini, sungguh butuh datang. Waktunya kepingin rumah datang. Butuh ini datang. Itu namanya wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sedangkan pahalanya yang katanya dapat dunia seisinya lebih baik, ya ditangguhkan. Apalagi sholat subuh. Wong qobliyah subuh aja seperti itu. Kalau diberikan di dunia, mana tempatnya jamaah? Tidak cukup. Bagi orang beriman itu tidak cukup. Satu orang beriman tidak cukup. Maka itu orang beriman lebih mulia dari Ka'bah. Maka haram darahnya orang beriman itu. Haram. Apa itu? Kehormatannya yang beriman itu. Karena orang beriman itu kalau seandainya di neraka, mati api neraka itu. Karena nurnya itu jamaah. Jadi kita memang tidak dibuat sama Allah hebat supaya apa? Orang-orang kafir menghina. Orang-orang kafir meremehkan. Dan dia semakin tidak percaya. Nah itu. Tidak sembarangan orang bisa melihat kebenaran. Butuh hidayah dari Allah. Nah itu kita selalu berdoa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Supaya bisa melihat kebenaran dan bisa mengamalkannya. Bisa melihat kebatilan, bisa menjauhinya. Jadi ini alasan kenapa Allah tidak memberikan langsung. Seandainya memberikan langsung, ya orang mukmin mesti kaya semua. Bahkan dalam surat Zukhruf, seandainya orang mukmin pisah sama orang kafir, ya rumahnya orang kafir kasih emas, ya semuanya dilapisi emas, biar sekalian lupa sama Allah. Seperti Qarun, naudzubillah min dzalik. Tapi berhubung jejer tonggoan sama orang beriman imannya lemah, melihat Qarun cek enak, coba Qarun lah enak ya. Enak konon itu. Hartanya banyak, dikawal ribuan oleh budak. Di mana-mana selalu siap sedia. Baru ngomong enak, diingatkan sama orang beriman yang ngerti ilmu. Celaka kamu, jangan seperti korun. Baru diingatkan kembalinya. Besoknya korun ditelan bumi sak hartanya. Selamat dak kayak korun.
Coba kayak korun saya tenggelam juga, mati juga ini. Jadi Allah bisa ngasih rezeki secara apa? Mendadak ya, gudang emas itu jamaah. Bukan sedikit dibawa oleh 8 orang kuncinya, dipikul 8 orang. Kalau kita bayangkan tidak ada sekaya itu. Tapi akhirnya apa? Habis dalam seketika. Nah itu yang penting apa jamaah? Berkah. Berkah itu apa? Apa yang kita miliki, kita sedekahkan. Ilmu yang kita miliki, kita amalkan, kita ajarkan. Tenaga yang kita miliki, kita buat untuk membantu orang yang lemah. Jadi apa yang kita miliki, tujuannya apa? Arahkan kepada ridhonya Allah. Itu tandanya orang berkah. Biarpun mati jamaah, tetap dapat apa? Khairul mamnun, tidak terputus-putus. Karena apa? Orang telah mengingat dia, meniru dia, terinspirasi dengan dia, termotivasi. Apalagi dia sodako jariah, bikin masjid, bikin sekolahan, ya, mengajari orang yang tidak ngerti ilmu, diajarkan, dan lillahi ta'ala itu terus sampai hari kiamat. Kalau dibuat untuk materi, gak cukup jamaah uang kita. Jadi kita sudah meninggal, tapi pahala terus mengalir. Itulah kehebatan orang mukmin. Nah itu bersyukurlah kita dipilih sama Allah jadi orang beriman dan mudah-mudahan tetap istiqomah sampai dalam keadaan mati husnul khotimah. Saya kira cukup jemaah. Ada pertanyaan tentang masalah akhirat, balasan bagi orang beriman? Jadi alasannya apa? Karena dunia tempat ujian dan akhirat adalah tempat kekal abadi. Nah itu jangan merasa apa sedih, jangan merasa menderita. Jadi ini ujian si sekolah zaman ya. Kapan pensiunnya? Kalau sudah mati ya. Kita itu sekolah, sekolah kan seneng naik naik lagi dari S1, S2, S3, profesor. Ya, jadi ini masih sekolah kita ini, masih diuji. Tidak mungkin orang beriman tidak uji. Afahasi benas ayakul amanah wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka berkatakan amanah tidak diuji? Tidak mungkin. Semua kalau sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul pasti diuji. Tapi kalau orang kafir bukan diuji, jemaah. Istidrat diluluh dibiarkan dalam kemaksiatan karena sudah diingatkan, diberikan nasihat, ditegur dengan bencana musibah, tetap tidak mengakui bahwa itu semuanya tegur. Akhirnya apa? Dibiarkan tergelimang dengan banyak harta. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semakin sadar. Cukup? Eh, Oke. Baik, kita dari dulu ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan surat Shad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sun, Pak Sholat. Ustadz, Sun, Oke. Kitantan. Jadi tonton. Selamat Alhamdulillah. beristirahat. Alhamdulillah. Ya.